Kalau mau jadi orang cerdas, ikutin podcast ini ya. Halo, bertemu lagi di Mushroom Caster, cara cerdas untuk belajar apapun. Kembali lagi bersama saya di Mushroom Caster, ruang digital di mana telinga kalian dimanja dengan cara cerdas untuk belajar. Kali ini, kita kedatangan tamu spesial dari Tokyo Institute of Science and Technology. Beliau adalah seorang pakar di dunia audio digital sekaligus praktisi rekayasa akustik yang sudah mendunia. Beliau menjadi konsultan akustik stadion-stadion besar di dunia loh. Mari kita sambut Dr. Dilyara. Terima kasih dok, sudah mau diundang ke podcast ini. Halo semuanya, wah makasih banget udah diundang ya Mas Rom. Aku excited banget karena biasanya orang cuma mikir audio itu sekadar bunyi keluar dari speaker. Padahal di baliknya ada teknologi yang luar biasa rumit dan keren. Yes, gue juga kadang mikir audio tuh kayak oksigen. Kita nggak sadar ada, tapi kalau hilang panik. Jadi dok, boleh dong jelasin dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan digital audio khususnya di konteks web? Oke, bayangin gini. Kalau audio analog itu kayak suara asli kita, gelombang yang mulus dan kontinu. Nah, digital audio itu suara yang udah diubah jadi angka-angka alias data biner. Jadi, komputer bisa simpan, proses, dan kirim suara itu lewat internet. Makanya pas kalian streaming lagu di Spotify atau dengerin podcast ini di browser, sebenarnya yang kalian denger itu hasil encoding, decoding, dan compressing data audio digital. Ah, jadi makanya file audio bisa jadi MP3, WAV, AAC, dan lain-lain ya? Exactly. Tiap format punya karakteristik sendiri. Misalnya, MP3 populer karena filenya kecil, tapi ada yang hilang di kualitas. Sedangkan WAV besar banget ukurannya, tapi kualitasnya jernih banget, nyaris tanpa kehilangan detail. Berarti kalau wave itu kayak makan nasi padang langsung di rumah makan aslinya. Otentik, lengkap. Kalau MP3 itu kayak nasi padang yang udah jadi frozen food di supermarket. Masih enak, tapi nggak 100% sama. Iya, analogi yang enak tuh. Nah, sebelum lanjut, gue mau kasih kuis kecil buat audiens. Coba jawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, format audio manakah yang paling sering dipakai untuk streaming musik di web? A. WAV, B. MP3, C. FLAC, D. MIDI. Tulis jawaban kalian plus alasan kenapa kalian pilih itu. Kita lihat siapa yang jawabnya paling kece. Oke, lanjut dok. Gue penasaran. Kenapa sih digital audio itu jadi krusial banget di web? Karena web itu butuh efisiensi. Bayangin aja, menurut data Cisco tahun 2023, lebih dari 80% traffic internet global itu video dan audio streaming. Artinya, kualitas audio berpengaruh langsung pada pengalaman pengguna. Nggak ada gunanya video 4K kalau suaranya pecah-pecah kan? Betul, gue pernah tuh nonton konser online, gambarnya oke, tapi suaranya kayak disedot vacuum cleaner. Gue langsung cabut. Itu dia. Di balik layar ada teknologi seperti Web Audio API yang memungkinkan developer memanipulasi suara langsung di browser. Dengan API itu, kita bisa bikin efek reverb, equalizer, bahkan analisis frekuensi secara real time. Wow, jadi kayak punya studio rekaman mini langsung di browser. Persis. Dan yang keren, itu semua jalan hanya dengan JavaScript. Jadi web developer yang ngerti audio bisa bikin pengalaman interaktif. Contoh, aplikasi karaoke online, sound visualizer, atau game berbasis audio. Oke, kuis kedua guys. Pertanyaan, teknologi apa yang dipakai untuk memanipulasi audio langsung di browser? A. Web Audio API, B. Web MIDI API, C. HTML5 Canvas, D. Node.js. Jawab di kolom komentar plus kasih ide kreatif. Kalau kalian bisa bikin project pakai teknologi itu, kalian mau bikin apa? Oke dok, gue juga pengen tahu nih, ke depan tren digital audio di web bakal kayak gimana? Nah, ini menarik. Ada 3 tren besar. Spatial audio, jadi suara bisa terdengar dari berbagai arah, bikin pengalaman imersif, apalagi buat VR dan metaverse. AI generated audio, teknologi text to speech makin realistis, bahkan bisa meniru intonasi dan emosi manusia. Adaptive streaming, audio otomatis menyesuaikan kualitas tergantung kecepatan internet pengguna, jadi tetap lancar walau sinyalnya pas-pasan. Wah, itu kayak masa depan podcast gue bakal bisa langsung 3D surround sound. Jadi suara gue bisa muncul dari belakang kursi audiens.
Iya, mungkin pendengar kamu bakal nengok ke belakang nyari kamu, padahal suaranya doang. Oke, kuis terakhir nih. Pertanyaannya, menurut kalian teknologi apa yang akan paling mengubah cara kita mendengar audio di web dalam 10 tahun ke depan? A. Spatial audio, B. AI generated audio, C. Adaptive streaming, D. Format baru yang belum ada. Tulis jawaban dan alasannya di komentar. Oke dok, thanks banyak. Gue rasa pendengar sekarang jadi lebih ngeh betapa rumitnya tapi kerennya dunia digital audio. Sama-sama, aku seneng banget bisa sharing. Semoga makin banyak yang menghargai audio bukan cuma visual. Yes, karena tanpa audio, hidup kita kayak nonton film horor tapi di mute, nggak ada greget. Bener banget. Oke guys, thanks for listening. Jangan lupa jawab kuis-kuis tadi, share podcast ini ke teman kalian yang suka audio, dan stay tune di episode berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menikmati cara belajar yang cerdas. Jangan lupa dengarkan di episode selanjutnya.